Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamilatul Ummah, NIM 2102050027. Hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang metode simplex. Jadi, metode simplex itu merupakan sebuah langkah-langkah matematika yang berulang untuk menemukan penyelesaian optimal soal dalam program linier gitu. Nah, jadi langkah-langkah dalam metode simplex itu yang pertama, kita dapat merumuskan dan menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala, baik itu fungsi maksimasi dan juga ataupun fungsi minimasi gitu. Yang kedua, kita dapat mengubah bentuk matematis fungsi tujuan ke dalam bentuk standar metode simplex gitu. Yang ketiga, menyusun persamaan matematika ke dalam tabel simplex. Yang keempat, kita dapat menentukan dan memilih kolom kunci, yaitu dengan cara melihat koefisien pada fungsi tujuan yang dilihat dari nilai baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar gitu. Nah, yang kelima itu menentukan dan memilih baris kunci, yaitu dengan cara melihat nilai indeks yang terkecil gitu. Terus yang keenam ada mengubah dan menyesuaikan baris dan kolom kunci, ya, dan yang terakhir ada melanjutkan perubahan dan perbaikan sampai pada kondisi optimal gitu. Sampai dapat nilai optimal itu baru selesai dalam mencari langkah-langkah metode simplex gitu. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita dapat melihat contoh soal gitu. Nah, soalnya dapat dibaca di PPT gitu. Nah, untuk langkah pertama, kita dapat merumuskan dan menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala, baik itu fungsi maksimasi maupun itu fungsi minimasi gitu. Nah, yang di sini pertama itu ini persamaan awalnya gitu. Z sama dengan 2x1 tambah 3x2 tambah x3. Nah, jadi di sini itu kita operasikan menjadi Z kurang 2x1 kurang 3x2 kurang x3 ini ditambah slack gitu, ditambah variabel slack pada fungsi tujuan dan juga pada fungsi kendala, yaitu ini ditambahkan variabel slacknya, yaitu variabel slack di sini saya ambil A, B, C. Nah, selanjutnya itu pada fungsi kendala. Pada fungsi kendala tadi itu kan dia dari pertidaksamaan kan, dari pertidaksamaan di sini kita rubah menjadi dia kepersamaan seperti ini. Nah, setelah kita rubah kepersamaan, nah jadi untuk persamaan pertama itu kita masukkan satu slack gitu. Nah, seperti yang di layar gitu. Ini untuk persamaan pertama ditambah A, persamaan kedua ditambah B, dan persamaan ketiga ditambah C gitu. Nah, untuk lebih jelasnya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita dapat mengubah bentuk matematis fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk standar metode simplex gitu. Nah, di sini ada variabel yang ada pada permasalahan ini gitu. Nah, ada variabel Z, ada variabel X1, X2, X3, dan ada slacknya tadi ya A, B, dan C. Nah, ini ada nilai kanan dan juga ada rasio ataupun indeks gitu. Nah, untuk baris kolomnya yang bagian sini gitu kan. Nah, itu Z ini Z dan diituin sama slacknya. Jadinya Z, A, B, C gitu. Nah, untuk mencari nilai-nilai yang ada pada kolom ini, semua ini, itu yaitu dengan melihat koefisien yang ada pada fungsi tujuan dan juga pada fungsi kendala. Nah, yang pertama, Z itu kan fungsi tujuan tadi. Jadi kita fokus ke fungsi tujuan yang ada di sini gitu. Nah, jadi di sini Z itu kan Z sini ya. Sini kita fokusnya ke baris dulu. Z itu sama dengan 1. Berarti di sini koefisiennya 1 kan di sini. Habis itu di X1 min 2, sini min 2 gitu. Nah, di sini X2 min 3 karena koefisien X2 itu min 3. X3 min 1. Nah, untuk ABC itu kenapa di sini 0? Karena koefisien pada ABC itu 0, cuman
tapi dia koefisiennya itu tetap 1 ataupun nilainya itu tetap 1. Cuman di bagian Z itu dia bernilai 0 gitu. Nah, beda halnya kalau pada fungsi kendala. Kalau pada fungsi kendala itu dia bernilai 1. Nah, oke, kita masuk di sini di persamaan ini yaitu pada fungsi kendala. Nah, kita fokus ke sini untuk melihat nilai dari koefisien. Nah, koefisien dari X1 itu kan kan pertama Z kan Z di persamaan 1 tuh kan nggak ada gitu, jadi 0 gitu. Nah, untuk X1 kan ini koefisiennya 1, jadi 1, X2 koefisiennya juga 1, X3 koefisiennya juga 1, dan A-nya koefisiennya juga 1, B-nya 0, C-nya 0, karena kan tidak ada pada persamaan pertama. Begitupun dengan persamaan kedua dan ketiga gitu. Jadi gitu mencari untuk nilai koefisiennya gitu. Nah, untuk NK-nya ini itu sama dengan yang ada pada bagian persamaan-persamaan ini. Nah, itu untuk NK-nya gitu. Nah, setelah itu kita dapat menentukan dan memilih kolom kunci dan juga baris kunci gitu, dan baris kunci ya, dan baris kunci BKW dan baris kunci gitu. Nah, di sini cara melihat pertama kita cari dulu kolom kunci. Cara melihat kolom kunci itu yaitu dengan melihat negatif pada fungsi tujuan negatif yang nilai terbesar gitu. Nah, kan negatif nilai terbesar itu min 3. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwasanya ini merupakan kolom kunci. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencari baris kunci, itu dia mencari indeks dulu. Ini sebenarnya indeksnya belum dapat, terus nanti kita tinggal mencari indeksnya dulu. Untuk mencari indeks, dapat dilihat dari rumus ini, yaitu nilai kanan per nilai kolom kunci. Kalian dapat melihat nilai kanan ini, yang ini, dan nilai kunci kolom kunci yang telah kita dapat tadi. Nah, ini kalau untuk indeks Z itu dia emang nggak ditulis, berarti di sini NK 9 dibagi 1, 9. Habis itu 25 dibagi 3 itu 8,3. Habis itu 10 dibagi 1 itu sama dengan 10. Nah, dapat kita lihat ya, kita udah dapat nih hasil dari indeks kan, udah dapat hasil indeks. Nah, jadi untuk mencari baris kunci itu, yaitu dia nilai terkecil dari indeks itu berapa? 8,3 kan. Nah, nilai terkecil dari indeks ini itu 8,3. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya baris kunci itu berada pada baris ini. Sudah. Setelah itu kan kita dapat ini. Kan kita udah dapat nih pada tabel pertama nih. Dapat kalian lihat bahwasanya pada tabel kita pertama ini ganti. Nah, B itu kan kita udah dapat dari hasil yang di sini kan awalnya B, habis itu diganti di sini menjadi X2 gitu. Nah, habis itu ini nilainya masih kosong ya, dengan tabel kosong. Nah, ini X2 untuk mencari baris dari X2 ini yaitu baris kunci. Nih baris kunci yang tabel yang telah kita cari tadi, baris kunci ini itu dibagi dengan angka kunci. Mana sih angka kunci? Ini merupakan angka kunci. Ini merupakan angka kunci gitu. Ini angka kunci karena dia titik pertemuan antara kolom kunci dan juga baris kunci gitu. Nah, setelah itu kita tinggal bagi gitu. 0 dibagi 3 itu 0. 0 dibagi 3 itu 0. 2 bagi 3 itu 2 bagi 3. 3 bagi 3 itu 1. 3 bagi 0 itu 0. 3 bagi 0 itu 0. 3 bagi 1 itu 1 per 3. 1 bagi per 3 itu 1 bagi 3 itu 1 per 3. Habis itu 0 bagi 3 itu 0.
25 bagi 3 itu 8,3. Nah, kita kalau udah dapat nih cari nilai X2-nya. Nah, sedangkan ini tadi kan masih kosong nih kan untuk ZA dan juga untuk ZA dan juga C itu kan belum kita cari. Cara mencarinya yaitu dapat kita lihat di sini. Baris lama, baris untuk ini yang pertama satu-satu dulu untuk Z dulu. Nanti baru untuk A dan juga baru untuk C gitu. Nah, untuk Z itu baris lama. Baris lama Z itu dikurang dengan nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Kita lihat dulu baris lama untuk Z. Baris lama untuk Z itu kan ini kan. Dia dilihat dari X1 saja, dari Z nggak perlu. Nah, baris lama dari Z itu kan ini. Nih. Nah, ini. Ini merupakan baris lama dari Z gitu. Nah, nih. Nah, artinya kita masukin aja baris lama dari Z itu. Nah, kita masukin nilainya sini. Habis itu kita cari nilai nilai kolom kunci lama. Tadi min 3 kan kita dapat awal tadi gitu. Min 3 ini. Nah, habis itu kita kali dengan nilai baru baris kunci, nilai baru baris kunci. Yang ini tadi kita kali dengan yang ini. Ini kita kali dengan yang hasil ini tadi. Nah. Dari sini. Nah, dari sini ya, Z-nya nggak dihitung dari X1. Nah, udah dapat nih kan, udah dapat untuk baris lama dan juga nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Nah, udah dapat hasilnya nih. Hasilnya 0, 0 min 1, 0, 1, 0, 2, 4,9. Nah, kita tinggal masukkan nilai Z-nya. Nah, nilai Z ini kan udah dimasukkan di sini ya. Tinggal masukkan ke nilai nilai Z sini. Nah, setelah itu pun untuk A, dia sama rumusnya baris lama dikurang NBBK, nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci lama. Untuk C pun begitu dan hasilnya begitu. Nah, habis itu karena di tabel ini masih ada min, fungsi tujuannya itu masih ada min gitu. Fungsi tujuan ini masih ada min. Nah, berarti kita perlu revisi lagi gitu. Nah, di sini kita mencari nilai kolom kuncinya kayak langkah-langkah yang tadi gitu. Nah, ini kan kolom kunci. Kolom kuncinya kan dapat ini kan, langsung dapat ini karena kan nilai negatif terbesar gitu. Nah, min 1 gitu. Nah, ini dapat kolom kunci. Untuk mencari baris kunci itu juga sudah dijelaskan tadi yaitu dengan melihat nilai indeks terkecil. Nah, untuk mencari nilai indeks itu NK dibagi dengan baris kolom kunci yang ini. Nah, dapatlah hasilnya 0,7. Ini di sini 0 ya, cuman nggak ditulis. Habis itu di sini juga nggak ditulis. Kalau untuk Z dia nggak ditulis. Habis itu 0,85. Nah, di antara indeks ini nilai yang paling kecil yang mana? 0,7. Nah, ini yang merupakan baris kuncinya gitu. Nah, untuk selanjutnya kita ganti A ini itu dengan X pangkat 3 gitu, karena yang tadi itu belum optimum, jadi kita ganti. Nah, ini setelah kita ganti, untuk mencari pertama kita cari dulu nilai X3-nya, kita cari ini gimana rumusnya, yaitu baris kunci yang ini tadi, baris itu dibagi dengan angka kunci. Angka kunci tadi kan ini kan 1. Karena kan dia tempat pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci gitu. Nah, berarti 1. Berarti kita tinggal membagikan 0 bagi 1. 0, sepertiga bagi 1, sepertiga, 0 bagi 1, 0,
bagi 1, dan seterusnya. Dapatlah hasil begini untuk X3. Nah, untuk mencari Z, X2 dan juga C gitu. Nah, sama halnya pakai rumus ini tadi. Baris lama dikurang MB BK, nilai baru baris kunci X. Nah, setelah kita cari untuk nilai Z, nilai X2 dan nilai C, ini di sini C. Nah, habis itu diperoleh hasil Z maksimumnya itu 25,6, X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 8,3, dan X3-nya itu sama dengan 0,7. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.